Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faedah adalah perhimpunan barang yang di dalam Al-Quran. Daripada ayatnya itu 6.666 ayat. 1,000 daripadanya amar, 1,000 daripadanya nahi, dan 1,000 daripadanya wa'ad, dan 1,000 daripada wa'id, iaitu janji menyiksa, dan 1,000 daripada ibarat imsal, tanda benda yang setengah akan setengahnya, dan 1,000 daripada kisah dan khabar, dan 500 halal dan haram, dan 100 doa dan tasbih, dan 66 nasakh dan mansukh. Jadi sambungan daripada masalah iman kepada kitab-kitab daripada pembicaraan malam Sabtu yang sudah lalu. Wajib beriman kepada segala kitab Allah Ta'ala yang sudah Allah turunkan sebanyak 104 buah kitab. Di dalam 104 buah kitab ada di dalamnya itu suhuf, dan ada di dalamnya itu kitab-kitab yang diturunkan kepada beberapa orang nabi-nabi. Maka yang terakhir adalah bicara tentang beriman kepada kitab yang namanya itu Al-Quran. Karena untuk sah iman wajib tak percaya. Untuk sahnya iman wajib tak i'tikad. Apa yang diiktikadkan adalah Allah Ta'ala menurunkan ianya akan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu sebagai mukjizat yang paling besar. Maka beriman kepada Rasulullah berarti wajib beriman pula kepada kitab-kitab yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka faedah daripada beriman kepada kitab-kitab, wajib diketahui perhimpunan dalam Al-Quran yang pegah-pegah. Artinya jumlah ayat di dalam Al-Quran 6.666 ayat. Yang jumlah. Kemudian daripada 6.666 ayat dibagi pula. Apa yang disebut dalam 6.666 ayat itu? Yang dibicarakan di dalam 6.666 ayat, apa yang dibicarakan? Walaupun pada urutnya itu hanya truk tafailam sejumlah ayat yang tersebut. Benar? Walaupun kita hari ini belum sampai menghafal dengan jumlah ayat yang dimaksud. Kadang-kadang belaan kena hafal 6,666 buah ayat. Juz yang paling terakhir iaitu juz 10, kadang pihak habis tak hafal tanya. Paling tak hafal heboh surat qul huwallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binas. Yang sagai tak hafal. Nyampikan menghafalkan tahafai menghafal. Roh tajak-jak bab sama dia atau bab tahlil. Ka kerja tekan qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mengkesahkan keasahan atau kesempurnaan baca 3 surat tersebutnya wallahu alam. Maka apa yang disebut atau yang dibicarakan di dalam ayat 6.666
Yang dibicarakan di dalam jumlah ayat yang dimaksud adalah 1000 ayat berbicara tentang amar. Ya, 1000 ayat berbicara tentang masalah perintah dalam Al-Quran. Kemudian 1000 ayat lagi berbicara tentang nahi, larangan. Jadi segala perintah mengenai dengan tauhid, mengenai dengan ibadah, mengenai dengan segala macam perbuatan kebaikan, itu disebut dengan amar. Ya, jumlah ayatnya yang berbicara tentang hal itu yaitu 1000 ayat. Menyo tanak kaji tengku tanak gali isi dalam Al-Quran yang habis-habis, tidak habis-habis. Memang sangat luas. Ya. Jangankan untuk menggali akal Al-Quran, kadang titik ba yang ada di bawah ba pada kalimat bismillah saja itu sangat luas maknanya. Titik yang ada di bawah ba itu saja sangat luas pengertiannya, apalagi untuk memahami dalam jumlah ayat yang dimaksud seperti yang tersebut tadi. Sesudah bicara 1000 ayat tentang bicara amar, kemudian 1000 ayat bicara tentang nahi, kemudian sambungan daripada itu 1000 ayat bicara tentang wa'ad. Ya, begitu. Ya. Apa itu wa'ad? Adalah janji Allah Ta'ala memberi nikmat. Jadi dalam ayat yang jumlahnya 1000 adalah berbunyi tentang janjinya Allah. Allah akan memberi kebajikan kepada mereka yang beriman. Allah akan memberi kebajikan kepada mereka yang saleh. Allah akan memberi nikmat kepada mereka yang beramal saleh. Allah akan memberi amal kepada kebajikan atau nikmat kepada mereka yang betul-betul taat. Yang jumlah janji yang ada dalam Al-Quran yang sekian 6666 bicara tentang janji membalas nikmat mentang jumlahnya 1000 ayat. Jumlah ayat yang janji Allah akan membalas sebarang kasa yang demi iman kelong balasannya gebila Allah. Sebarang kasa yang taat dan patuh kepada alun maka akan lumbi kepada dia, ini kata Allah. Jadi sejumlah dengan janji Allah tadi dalam Al-Quran itu berjumlah 1000 ayat. Nah, oleh tak ketahui yang berapa jumlah ayat tentang amar, berapa jumlah ayat tentang nahi, berapa jumlah ayat tentang janji Allah yang menyangkut dengan balasan kebajikan, maka diketahui pula 1000 ayat yang menyangkut dengan masalah bicara wa'id. Ya, tadi wa'ad, sekarang wa'id. Wa'id itu adalah janji Allah menyiksa. Ya, artinya bicara Allah dalam bab siksaan. Bicara Allah dalam masalah azab kepada mereka-mereka itu yang kafir, kepada mereka itu yang ingkar, kepada mereka itu yang yang maksiat, kepada mereka itu yang melawan hukum Tuhan. Maka bicara dalam masalah janji siksaan itu jumlah ayatnya 1000. Untuk warumah lab buka coba tengok. Baiklah kita perah terlebih nampak tu. Lagi kamu kira kalimat huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jumlah hurufnya 20 put. Mekira sampai tu juga rempah. Ya. Tu juga ulang. Cikira antu jin kira sai rempah. Leh nak kira nak perah. Huruf pulan 1, huruf pulen 2, huruf ini 3. Betul tengku apa putnya. Pegahana, betul home. Leh tak kira 24 tak sebut. Yang mana 24 huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang Allah jadikan siang dan malam 24 jam.
Barang siapa yang membaca kalimah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka satu huruf 1 jam, maka Allah ampuni akan ianya dosa 20 jam dalam sekali baca. Ya, itu kelebihannya. Dan 7 kalimat dalam 24 huruf. Yang mana 7 kalimat? Kira 7 kalimat. Falah lelam, ulang lagi. Kira lagi, kalapan lagu, ulang lahom. Kira lagi, kalimang, bunuh kalapan, keji trennya, kakon lamnya. Nyane. Begitu pula dengan bicara tentang ayat Al-Quran 6.666 ayat yang bicara dalam ayat itu tentang masalah wa'id. Ya. Berapa ayat bicara tentang masalah wa'id? 1000. Yang coba lihat 1000 ayat, ada enggak ketemu dalam Al-Quran? Tentu pasti ada. Walaupun kita sendiri tidak tahu di mana. Ya, ban. Karena kalam Allah tidak ada yang salah. Kenapa? Karena kalam yang sadaq adalah kalam Allah. Ya. Kalam yang sadaq adalah kalam Rasulullah. Hanya bertemu dengan kadzab, tidak berjumpa dengan yang namanya kadzab, yaitu dusta. Nah, sesudah mengetahui oleh kita akan jumlah 1000 ke 1000 ke sudah, ya, 4000, 1000 bicara amar, 1000 bicara nahi, 1000 bicara wa'ad, 1000 bicara wa'id. Ya, jumlahnya 4000, maka sisanya berapa? 2666. Di mana bicara 2666 lagi, dan 1000 bicara tentang ibadah. Ke 5000. Masalah ibadah. Apapun bentuk ibadah. Ya. Kan? Mengapa disebut ibadah? Ibadah itu satu pekerjaan kebaikan, keken ibadah. Jalan untuk menyembah Allah namanya ibadah. Jalan, lagi contoh mengaji ini, ibadah. Karena jalan untuk menyembah Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala, maka dinamakan ibadah. Sedangkan yang beribadah dinamakan abid. Abid yang menyembah. Ibadah jalan untuk menyembah. Ma'bud yang disembah. Jadi Allah itu ma'bud yang disembah. Bagaimana cara menyembah Allah? Dengan jalan ibadah. Siapa yang menyembah Allah? Abid. Itu hamba. Ya. Jadi bicara tentang masalah pokok ibadah, permasalahan ibadah dalam Al-Quran, jumlah ayatnya 1000. Amar 1000, nahi 1000, wa'ad 1000, wa'id 1000, ibadah 1000. Kali 5000. Ini untuk diketahui saja. Ya, apa diketahui dari 6000 sekian ayat itu, apa-apa saja yang gepegah dalam pupu gepegah. Yang diceritakan dalam Qurannya pupu mentang. Maka dengan kita mengetahui seperti ini, oh masalah amar sekian ayat, masalah nahi sekian ayat, masalah janji Allah memberi nikmat sekian ayat, masalah janji Allah menyiksa sekian ayat, masalah ibadah juga sekian ayat. Waktu jumlahkan 5 bicara tentang itu, berarti jumlahnya 5000. Ya, mau faham ah? Ya, anda susah nak fikir. Ya. Kemudian daripada ibarat perkataan imsal. Ya, imsal tabu artiji iaitu perumpamaan, perbandingan. Ya. Yang setengah akan setengahnya, dan 1000 daripada kisah dan khabar, maknanya yaitu riwayat. Ya. Bicara tentang masalah riwayat, bicara tentang masalah sejarah, masalah kisah-kisah yang dulu-dulu.
Ya, kata Allah Ta'ala kepegah Nabi Muhammad, bagaimana kisah umat yang dulu, bagaimana kejadian para Nabi yang dulu-dulu, bagaimana yang diberikan timpaan kepada mereka-mereka yang dahulu. Dan begitu pula cerita khabar-khabar dan kisah-kisah yang lain yang disebut dalam Al-Quran itu jumlahnya 1000 ayat. Nah, 500 ayat bicara halal dan haram. 500 ayat. Ya, 500 ayat bicara halal dan haram, dan 100 ayat bicara doa dan tasbih. Ya, menyokong doa dan tasbihnya dalam Al-Quran. Lihat jumlah ayatnya pada benar 100. Ya, kah? Sedangkan 66 ayat itu mansukh, sudah tidak berlaku lagi. Untuk dibaca boleh, tapi tidak boleh lagi untuk diambilkan sebagai hukum. Kenapa? Karena ayatnya sudah dihapus. Kan hapus dalam Al-Quran, hapus berlakunya syariat. Yang lagi ayat al-yauma akmaltu lakum, nya hanya berlaku lagi karena sudah selesai agama. Nabi sudah menyampaikan, Allah sudah menyempurnakan. Berarti kalau selesai ayatnya dibaca boleh, tapi untuk diamalkan saat sekarang dah pegah agama dalam sempurna, yang tidak berlaku. Pakan karena yang mengatakan sempurna agama yaitu Allah. Yang ke-60 ayat yang sudah dimansuhkan atau 66 ayat. Jadi jumlah memandum 6666 ayat yang bicara tentang masalah masing-masing, 114 surat dan 30 juz yang terkandung semuanya terhimpun dalam Al-Quran. Setengah ia mengkhabarkan hari kiamat. Kemudian yang mana lagi khabar Rasulullah yang tahlam yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Nabi menyampaikan tentang hari kiamat yang lagi akan datang. Ya, karena mengapa hari kiamat tidak ada yang mengetahui, yang namun ada ianya itu yang disebut dengan mungkin sayujat, mungkin yang akan datang, mungkin yang akan terjadi. Seperti kejadian besok apa yang akan menimpa kita. Pu mati tu. Apakah besok kita akan dapat musibah? Apakah besok akan dapat rezeki? Yang sesuatu yang bakal terjadi yang akan datang namanya mungkin sayujat. Termasuk kejadian yang akan datang yaitu hari kiamat. Berarti hari kiamat itu ada. Siapa pegah ada? Allah Ta'ala. Siapa pegah ada? Rasulullah. Berarti kalau Allah dan Rasul sudah mengatakan hari kiamat itu ada, berarti itu khabar yang benar. Karena itu khabar yang benar, wajib atas setiap mukallaf membenarkannya. Apa yang dibenarkan? Adanya hari yan. Nak ragu nak biuk tentang hari kiamat tu. Bacut mentang nah. Walaupun bata-bata dia baik ragu dia. Walaupun agak-agak bandel sikit, yang penting baik ragu batanya. Ya, bandel biasa ya. Yang penting iman bupah. Ya, karena orang yang ragu walau sedikit tentang adanya hari kiamat yang kepada kafir. Ya, kah? Yaitu hari tiup sangkala. Ya, kah? Yaitu hari tiupnya sangkala atau terompet. Ya. Seperti tanduk rupanya. Rupa terompetnya seperti tanduk. Kah? Seperti surunai. Luas lubangnya itu, yang luas lubang terompet itu seperti lintang 7 petala langit dan bumi. Benar atau maraya? Hanti kerja dia tanya musuhnya.
Muring klakson di belakang tengah tabah Honda api dikejut. Kaya orang yang mengklakson saja di belakang waktu bawa kendaraan pun terkejut kita. Ataupun ada yang datang dari belakang isentak tiga helikopter mempancat dicit. Kenan apalagi yang memang tak dengar luasnya mulut trompet itu, iaitu 7 lintang daripada langit dan bumi. Kan 7 ke bandingan. Ya, punya bandingan. Nya jorobang yang pukun tawa ji yang bunuh pukun tawa. Corong nak ilm je mik. Ya. Ya benar nah. 7 lapis langit, 7 lapis. Ne bayang laju 7 lapis langit dumna luas, 7 lapis bumi berapa luas, maka lebih meluaskan lagi bentuk trompet yang dipegang oleh malaikat. Ya benar. Hana orang yang hanaya orang kiamat tengku celuru munafik. Tidak ada orang yang tidak takut ketika mendengar khabar kiamat, kecuali orang yang munafik biasa-biasa penting ya. Belaan kita orang yang biasa saja, nabi-nabi hari kiamat ya nabi-nabi. Sedang sehingga mereka melepaskan diri, tidak mau memberi syafaat. Balung hai long memedrau tak ini saya tidak tahu, saya aja pun betul selamat. Yang ya kecil. Jangankan nabi-nabi, malaikat yang sudah kenal Allah Ta'ala juga takut ketika hari kiamat. Malaikat ya guru kiamat. Metatat malaikat. Nyambat. Kah? Mana orang munafik dia pegah. Orang munafik kita cerita hari kiamat. Mereka bertambah ibadah. Nya hana bertambah kau ibadah. Ke munafik. Ya. Lalai dengan perbuatan yang sia-sia, lalai dengan kegiatan sia-sia, yang kegiatan perbuatan mubi'ut dan ada faedah untuk akhirat, sikit pun tak ada. Yang ke yang orang munafik, hai walaupun duduk-duduk, maka naga kepala sahabat, seandainya kalian mengetahui bagaimana hakikat neraka jahanam, sungguh kalian akan salat sampai patah tulang punggung kalian. Kena sahabat, seandainya kalau kita tahu bagaimana hakikat neraka jahanam, sungguh kita akan salat sampai patah rung likut, tidak pernah berhenti. Nyamban sahabat dia tak takut sekali. Dalam hati orang berimannya menggebu-gebu, bergemetaran dan bersungguh-sungguh senantiasa ibadah. Siap, karena belum tentu yang dia lakukan itu akan diterima Allah, tapi dia tetap berusaha. Ya orang beriman. Hana pernah dia kira-kira ibadah, tidak pernah dia hitung-hitung, tidak pernah dia anggap sudah cukup, tidak pernah dia anggap sudah banyak. Hana orang beriman, kecuali orang munafik. Kali barau. Sudah minggu kemarin, sudah waktu itu, sudah. Yang suka menghitung-hitung ibadah yang kurang munafik. Kaya lagi tanya kurban. Kali itu baru apa kurban saat. Udah tahun kemarin pun kurban saat. Kali orang iman, ada jadi orang kurban. Karena ganti kurban, maka dia bersedekah hari-hari biasa. Lagi bunuh orang Jumaat. Nya dengko. Lintangnya pun mana ji luas. Ya. Luasnya muka ji ya. Ya, bukanya itu lintang ke. Ya, bukanya itu lintang 7 lapis langit, 7 lapis. Mana bayangkan berapa luasnya langit dan bumi ini. Mai tengok BBO tu. Jangankan orang yang di atas dalam kubur depan cat. Di dalam kubur akan gemetaran. Nyanda.
Sehingga mending serta Nabi Muhammad aku. Besok semua cari Nabi Muhammad semua. Semua. Nabi lain. Baik balung ke dia. Yang banding kelebihan Nabi Muhammad. Maka beruntung tanya uji umat Nabi. Beruntung aku nikmat Tuhan aku. Nikmat paling besar jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun Allah sembahyang kenapa boleh? Walau tidak sembah, alhamdulillah penting kaji umat ile. Ya. Ya lalai terus lalai sibuk dengan sesuatu hana open keadaan. Kalaupun datang nasihat hana open, apa urusan kau, apa hubungan kau, hana perlu tahu. Sibuk terus, hana masalah. Yang penting sudah jadi umat Nabi Muhammad. Kajinya ni tamat-matnya mentang. Kau dah. Ya ni. Nak ke tengah. Dia Nabi nyo kata maklum nyo ya Rasulullah. Nak semalelung dalam dunia berapa? Adakah kau membuat aku malu? Nak kau sedih leung hati leung? Ya. Yang buka. Jadi pu kibang kepegah nyan luasnya lubang sangkakah luas lubangnya tadi. Maka bina Allah Ta'ala mampu menjadikan hal itu. Mamanya ubinan trompet, ubinan urumat. Gimana? Kalau segitu besar trompet sebesar mana orang yang memegang? Ya, ni ulang. Maka ditiupnya kagak tiup. Yang tiupnya akan mewatagi khina Allah malaikat tiup dan diacokkan. Bukan mengambil dulu. Atas kalam babah tinggal iup. Mulut trompetnya kalam babah dalam mulut. Mulut trompet dengan mulut malaikat kalam sapat. Begitu malaikat tiup you hana press ya Allah acok ile hana. Putanya tegayu ne press ale bah tak. Ha? Mandum nak trip kah? Nak pegah malaikat trip Tuhan aku mat-matnya tapi. Kau trip di umatnya hana gi puluh-puluh hana malaikat. Karena malaikat apa cerita di belakang gimana? Hana durhaka ke Allah mubidrah. Malaikat tidak durhaka kepada Allah sebesar debu. Mulai pertama dijadikan begitu disuruh sampai selamanya begitu terus buat tak ada pernah pantah-pantah. Tak pernah ada kasih ke Allah punya jangan beginilah, kalau bagus begini aja kita buat. Hana. Puy tanya. Apa kita kau banyak protes. Udah dimasak protes lagi. Hana pasagah.